Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini coba analisa satu emiten yang kembali diakumulasi pengendalinya saat ini mulai mencoba bangkit. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang di-upload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham Saratoga yang pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 2% lebih ke harga 1825. Cara teknikal jika kita lihat sebelumnya Saratoga sempat mengetes garis EMA 50-150 ini masih bisa bertahan dari bawah. Bisa kita lihat garis EMA 50-150 saat ini di sekitar harga 1780. Jadi pada tanggal 8 Agustus Saratoga mengetes support ini masih bisa bertahan dari bawah. Tapi hari Jumat kembali gagal naik dari 1865. Jadi belum sempat menuju resisten 1900, baru di sekitar 1865, Saratoga kembali terkoreksi. Nah, cara pergerakan sebenarnya saat ini sudah mulai patah tren, sehingga Saratoga saat ini sudah mulai bergerak sideways. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham Saratoga, asing sebelumnya terus masuk akumulasi pada perdagangan hari Jumat terpantau melakukan sedikit distribusi. Di broker summary jika kita lihat penurunan 2% lebih ini sebenarnya tidak ada akumulasi. Malah terlihat ada sedikit, tidak ada distribusi dan malah terlihat ada sedikit akumulasi. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham Saratoga, misalnya saat ini masih bisa di hold, karena masih berada di atas garis EMA 50-150. Apalagi kemarin kalau pemberitaan dengan judul, aksi senyap pengendali Saratoga masih serok jutaan lembar. Ini kita baca sekilas ketika pemberitaan ini, Bapak Edwin masih menambah koleksi saham Saratoga, yaitu putra dari mendiang William Suryajaya, pendiri dari Astra. Dan jika kita baca sekilas, pembelian ini melalui beberapa sekuritas dan tanggal pembeliannya itu bisa kita lihat transaksi di sekitar tanggal 12 Agustus. Tapi untuk harga masih tidak tahu. Tapi nilainya sekitar 2,8 miliar. Jadi masih ada akumulasi sehingga tanggal 12 ini. Dan jika kita lihat masih berada di sekitar garis EMA 50-150 pada saat pembelian. Jadi masih entry di sekitar daerah supportnya. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry, misalnya lebih oke saat ini adalah coba tunggu kembali di sekitar harga 1800 sampai garis EMA 50-150 target entry-nya. Apabila Saratoga minggu depan terkoreksi tapi masih kuat di atas zona ini, misalnya masih menarik untuk coba di entry, dan jadikan 1900 untuk target swing jangka pendek. Atau hold satu selama Saratoga tidak turun di bawah garis EMA 50-150 dengan target lebih jauh di harga 2000 yang merupakan resisten psikologis. Karena bisa kita lihat sebelumnya, Saratoga sempat naik tinggi mengetes harga 2000 ternyata gagal break yang kembali melemah. Dan sekarang saya akan coba update saham WiFi yang bisa kita lihat pada perdagangan hari Jumat juga kembali terkoreksi turun 4% lebih ke 2770. Dari sebelumnya juga saham WiFi berhasil rebound dari garis EMA 50, berhasil naik kembali di atas 2700 tapi saat ini belum sempat menyentuh 3000, baru di sekitar 2950 saham WiFi mulai terkoreksi. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham WiFi pada penurunan hari Jumat kemarin, asing sebelumnya masuk hari Jumat terpantau kembali keluar dengan jumlah besar, dan di broker summary ini masih ada distribusi besar. Sehingga saya lihat saham WiFi masih ada potensi untuk terkoreksi kembali ke 2700. Jadi apabila teman-teman ingin coba pantau dan entry saham WiFi untuk entry di support, misalnya masih bisa wait and see karena cara pergerakan sebenarnya masih oke selama masih kuat di atas garis EMA 50 yang sekitar 2440. Tapi untuk entry saat ini wait and see kembali di sekitar 2700 sampai 2680. Atau teman-teman bisa jadikan 2650 untuk target entry-nya. Jadi zona entry di sekitar 2650 sampai 2700. Dan target swing saat ini di sekitar 2900 sampai 3000 untuk target swing-nya. Tapi jika terpantau saham WiFi ternyata hari Selasa masih lanjut turun di bawah 2650, lebih oke saya coba tunggu di sekitar garis EMA 50 di 2450 untuk buy. Di sini support lebih kuat ya. Selanjutnya SSIA, jika kita lihat cara pergerakan juga saat ini masih mencoba untuk bertahan di zona supportnya di 2400 sampai 2500. Jadi SSIA jika kita lihat pada kenaikan 1% lebih kemarin mencoba untuk bertahan di 2400. Saya sempat pada perdagangan hari Jumat turun bawah 2400 supaya penutupannya masih bisa bangkit. Dan jika kita lihat sebelumnya juga SSIA sempat mengetes support ini bisa bertahan dari bound, tapi belum sempat menyentuh 2700, baru di sekitar 2680 SSIA mulai melemah kembali. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk SSIA, bisa kita lihat asing 2 hari terakhir kembali masuk
Dan jika kita lihat di broker summary sebenarnya tidak ada akumulasi. Jadi apabila teman-teman mau coba pantau di entry, misalnya masih bisa coba pantau. Tapi untuk entry saat ini juga sama, coba tunggu kembali di sekitar 2380 sampai 2400 untuk target entry-nya. Target swing jangka pendek di 2600 sampai target berjauh di 2800 untuk target swing-nya. Dan jika terpada hari Selasa SSI yang gagal bertahan di 2400 kembali melemah, sebaiknya coba tunggu di garis EMA50 sampai 2000 untuk entry di support lebih bawahnya. Tapi harus hati-hati apabila 2400 terkonfirmasi break minggu depan, cara pergerakan SSI ada potensi untuk mulai patah tren untuk uptrend-nya. Jadi sebelumnya memang SSI naik sangat tinggi, tapi apabila tembus ada potensi untuk mulai patah tren dan mulai sideways. Selanjutnya saya coba analisa saham apa. Saham apa bisa kita lihat sebelumnya berhasil bangkit dan rebound dari support sekitar 630 sampai 640. Satu bisa kita perhatikan berhasil rebound tapi tetap mencoba break garis EMA 50 sampai 700, MAPA masih gagal. Jadi beberapa kali bisa kita lihat MAPA sempat rebound dari 2400 ini, tapi mencoba naik di atas garis EMA 50 selalu gagal break. Jadi hari Kamis candle-nya tidak oke. Shadow ke atas dengan kebal lumayan panjang, mencoba break 700 masih gagal. Hari Jumat kembali melemah turun 4% lebih ke 655. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham apa pada penurunan 4% ini, jika kita lihat asing 2 hari terakhir kembali keluar setelah sempat masuk pada tanggal 12 sampai tanggal 13. Tapi menarik jika kita lihat penurunan 4% lebih ini di broker summary malah terpantau ada akumulasi. Jadi untuk MAPA, apabila mau entry, misalnya masih bisa coba tunggu di sekitar 630 sampai 640 untuk target entry-nya. Tapi ini hanya spekulatif buy. Apabila masih bisa bertahan dari rebound, masih bisa coba entry, tapi jadikan 680 sampai 700 untuk target swing. Tapi sebaiknya jangan entry apabila ternyata MAPA minggu depan malah lanjut turun di bawah 630. Karena cara pergerakan MAPA tidak oke, karena akan mulai lanjut downtrend. Dan kedepannya zona ini ada potensi akan menjadi resisten kuatnya. Karena saat ini masih berupa support kuat untuk saham MAPA. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya saham MAPA dan belum take profit di sekitar harga 700, masih bisa di hold selama support ini tidak terlewati. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.